Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang makam gantung dan ajian rawa rontek. Sebelum itu, apakah kalian percaya bahwa dulu ada salah seorang tokoh yang bahkan ketika dibunuh akan hidup kembali? Jika kalian penasaran dan heran, kalian sudah mendengarkan cerita yang tepat. Makam gantung ini terletak di Blitar, Jawa Timur. Buat kalian warga sekitar, bisa nanti tambahin ya kalau ada penjelasan yang kurang. Makam gantung ini adalah sebuah sebutan makam milik Eyang Joyo Digdo. Beliau adalah orang yang memiliki ajian rawa rontek dan konon bisa hidup kembali saat jasadnya menyentuh tanah. Ajaib kan? Mungkin kalian bertanya, siapa itu Eyang Joyo Digdo? Oke, mari kita bahas. Eyang Joyo Digdo, beliau lahir di Yogyakarta dan masih kerabat dekat dari Raden Diponegoro, dan juga masih termasuk memiliki keturunan darah biru Mataram. Eyang Joyo Digdo dulu semasa hidup juga ikut serta dalam melawan Belanda yang tengah menjajah di tanah Jawa. Pada kala itu Belanda sering menangkan Eyang. Namun dengan ajaibnya, beliau ini bisa muncul kembali di tengah masyarakat seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan Eyang juga kerap dieksekusi mati dan jasadnya dibuang oleh Belanda. Namun kembali lagi hal aneh terjadi, Eyang bisa hidup kembali. Mungkin bagi kalian yang belum tahu siapa itu Eyang Joyo Digdo akan sedikit bingung atau bahkan tidak percaya dengan kesaktiannya. Namun percayalah bahwa kisah ini bukan hanya sebatas isapan jempol belaka. Konon katanya kekuatan Eyang yang begitu besar ini ia peroleh manakala beliau masih kecil dengan lelaku tirakat. Tak hanya sampai di sana, Eyang Joyo Digdo juga berguru di beberapa tempat demi mendapatkan kekuatan untuk melawan Belanda dan penjajah. Singkat cerita, beliau mendapatkan kekuatan ajian Pancasona yang diberikan oleh sang guru. Dengan memiliki ajian itu, membuat Eyang sulit untuk dikalahkan. Bahkan Eyang tidak akan mati meski dibunuh berulang kali. Tidak hanya itu, saat tubuh Eyang terluka pun akan sembuh dengan seketika. Berdasarkan beberapa keterangan yang saya dapatkan, Eyang akan bisa benar-benar mati apabila makamnya harus dalam keadaan digantung. Oleh karena itu muncullah istilah makam gantung. Eyang Joyo Digdo akhirnya wafat pada tanggal 11 Maret 1909. Walau kematiannya masih misteri sampai sekarang. Berawal dari rasa khawatir jika Eyang akan hidup kembali saat jasadnya menyentuh bumi, akhirnya jasad Eyang dimasukkan ke dalam peti besi dan disangga menggunakan 4 tiang besi di setiap sudut. Konon tak hanya peti saja yang digantungkan, melainkan pakaian dan juga pusaka milik Eyang pun digantungkan di setiap tiang penyangga. Namun bedanya adalah benda-benda tersebut hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan supranatural tingkat tinggi saja. Menurut penduduk sekitar, makam gantung ini merupakan makam yang dikeramatkan keberadaannya. Sekian pembahasan sekilas mistis pada kesempatan kali ini.
Buat kalian yang berada di sekitar makam itu atau bahkan punya pengalaman mistis di sana, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.